Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Jumpa lagi dengan saya Miss Erlinawati. Oke abang kakak, seperti biasa kita akan memulai pembelajaran daring. Kali ini tema 4 sehat itu penting, subtema 2 gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, pembelajarannya adalah pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, abang kakak silahkan kamu siapkan buku tematik, buka pembelajaran 1, 2, 3 di tema 4, subtema yang kedua, serta siapkan juga alat tulis kamu, buku, dan penghapus. Mana tahu ada poin-poin penting yang harus kamu catat, abang kakak bisa catat ya. Nah, semoga abang kakak masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, mari sama-sama kita membaca basmalah untuk memulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Nah, abang kakak, gangguan peredaran darah ini bisa terjadi karena telah ada sejak dari keturunan kita dan tanpa keturunan juga bisa. Berikut beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia yang non-keturunan yang tidak dibawa sejak lahir. Contoh, yang pertama adalah anemia. Anemia ini disebabkan karena rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Yang kedua adalah tekanan darah rendah atau yang sering kita sebut dengan hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Dan yang ketiga adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Nah, abang kakak, ternyata ketiga gangguan pada organ peredaran darah ini tidak kita bawa sejak lahir ya, artinya bisa terjadi kapan saja ketika kita tidak memperhatikan asupan makanan yang kita konsumsi serta istirahat yang cukup. Nah, sekarang kita akan melihat gangguan peredaran darah pada manusia karena non-keturunan juga. Non-keturunan tanpa dibawa dari lahir. Selanjutnya adalah kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Yang keempat adalah jantung koroner. Jantung koroner ini suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Jadi ada penumpukan lemak dalam darah sehingga terjadilah yang disebut dengan jantung koroner. Kemudian ada lagi yang disebut dengan hemofilia. Nah, ternyata abang kakak, kita sudah masuk kepada faktor atau gejala pada organ peredaran darah yang dibawa dari keturunan yang disebabkan oleh faktor keturunan. Yang pertama adalah hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Nah, bisa-bisa hemofilia ini berujung fatal pada diabetes. Kemudian yang kedua adalah talasemia. Talasemia ini adalah gangguan dalam bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Nah, abang kakak, biasanya ini terjadi pada orang yang sudah lanjut usia. Akibat karena darah merah tidak beraturan, maka akan muncul bintik-bintik merah pada bagian kulit, pada permukaan kulit, baik itu tangan, wajah, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ya. Nah, ternyata abang kakak, gangguan pada organ peredaran darah akibat faktor keturunan itu ada dua, yaitu hemofilia dan talasemia.
serta gangguan pada organ peredaran darah tanpa faktor keturunan ada 6. Yang pertama tadi adalah anemia, kemudian tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, leukemia dan kanker darah serta jantung koroner. Nah, sekarang bagaimana usaha-usaha yang dapat kita lakukan terhadap pencegahan gangguan alat peredaran darah? Nah, ternyata yang paling bagus untuk kita lakukan adalah, dan yang harus kita lakukan sehari-hari adalah mengatur pola hidup sehat, di mana pola hidup sehat itu bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, makan makanan yang bergizi, yang kedua, olahraga yang teratur, yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Nah, ternyata abang kakak dengan melakukan pola hidup sehat, kita sudah mampu menghindari organ peredaran darah kita dari berbagai gangguan atau kelainan seperti yang disebutkan tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke properti tari. Properti tari itu merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Properti dapat terbuat dari kain, kayu, besi, plastik, tembaga, atau kulit. Properti ada juga yang merupakan bagian dari busana dan aksesoris seperti selendang, panah, dan keris. Nah, itu dia beberapa properti tari ya abang kakak. Sekarang coba kita lihat contoh tarian daerah. Nah, silakan kamu hidupkan speaker HP-nya ya. Diciptakan seorang insan, lembut hati redup pandangan, apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan. Bagai tersentuh rasa percaya, tika terdengarkan jauh berkelana, entah di mana ada rasa
abang kakak. Jadi properti tari yang digunakan pada tarian yang tadi adalah seperti kipas angin serta selendang dan sarung. Nah, oke, paham ya untuk properti tari? Sebelum kita tutup pembelajaran ini, ternyata abang kakak di dalam Al-Quran, surah surah Al-Kahf ayat 16 yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kamu lebih dekat dengannya dari urat lehernya atau vena. Nah, abang kakak, ternyata penjelasan ayat itu berkaitan dengan organ-organ peredaran darah kita, yaitu vena, yaitu arteri dan vena, pembuluh darah. Nah, oke, abang kakak, untuk hari ini itu dulu video yang bisa Miss sampaikan. Semoga abang kakak tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih untuk ibu dan bapak sudah mendampingi abang kakak belajar di rumah, serta tetap semangat untuk menjawab LKS yang akan Miss kirimkan setelah ini ya. Nah, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.